Kemudian kita akan memasuki pembahasan tentang huruf-huruf yang keluar dari lidah. Berkata Ibnu Jazir rahimahullah taala, "Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. Beliau berkata wal qafu aqsal lisani fawqu. Jadi huruf qaf tempat keluarnya adalah dari aqsal lisan, pangkal lidah, yang dia posisinya adalah setelah jadrul lisan, setelah akar lidah. Akar lidah adalah lidah yang paling dalam yang tidak nampak. Adapun aqsal lisan dia berada setelahnya, bih keluar. Ya, misalkan ini lisan, maka di sini adalah akarnya, di sini adalah pangkalnya. Ya. Bertemu dengan langit-langit lunak. Jadi dia makhrajnya masih dekat dengan ghain dan kha. Karena makhrajnya ada setelah keduanya, setelah kedua huruf tadi. Maka huruf qaf keluarnya adalah dari pangkal lidah, ya, bertemu dengan dinding lunak tenggorokan. Aqo, aqo, aqo. Naam, aqo. Cara mengeluarkannya dengan merapatkan keduanya antara lidah dan langit-langit. Aqo. Dan sifatnya adalah syiddah, artinya dia tidak ada udara yang keluar saat pengucapan huruf ini, bukan aqo, ko, qi, qi. Ya. Ini adalah sebuah kesalahan. Yang hamas adalah huruf kaf yang akan kita bahas setelah huruf ini. Jadi huruf qaf keluarnya dengan melapatkan lidah ke langit-langit. Aqo, merapatkan pangkal lidah ke langit-langit. Dan juga kesalahan juga adalah kita mengeluarkannya dari akar lidah. Aqo, ya, terlalu dalam sampai tenggorokan. Padahal makhrajnya huruf qaf bukan di tenggorokan tapi di pangkal lidah. Ya, salah kalau kita mengucapkan aqo, qa, qi, ya, qi. Salah. Yang benar adalah qi, qa, qu, aqo, aqo, iqo, ya, dan seterusnya. Jadi ini huruf qaf, ya, yang dia sifatnya syiddah, artinya makhrajnya rapat dan tidak ada hamasnya, tidak ada udara yang keluar. Qa, qa, qi. Dia juga termasuk huruf-huruf yang tebal, ya, karena pangkal lidahnya dia meninggi. Qa, qa. Nah, bukan kha, salah ya, kha, tapi qa. Naam, qa. Nah, mafhum insyaallah. Jadi kita ulangi bahwa makhrajnya ada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Maksudnya langit-langit lunak adalah langit-langit yang dalam. Kalau kita periksa langit-langit kita, maka kita akan dapati di sana ada dua bagian. Yang di depan keras, yang di belakang dia lunak. Maka huruf qaf makhrajnya di langit-langit yang belakang. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, dengan merapatkannya, menebalkannya tanpa mengeluarkan udara yang banyak, juga tanpa berlebihan sampai mengeluarkan di tenggorokan. Aqo, qa, qi, ya, qi. Nah, mahfum insyaallah. Jadi di mana keluarnya huruf qaf? Tempat keluarnya di mana? Ya, bertemu dengan langit-langit yang lunak. Paham ya? Aqo, aqo. Coba diperhatikan. Fadhal. Gimana huruf qaf, coba diucapkan? Aqo. Dan huruf qaf dia memiliki sifat qalqalah.
sifat qalqalah. Ya, qutbu jadin ada 5 huruf di antaranya qaf yang dia memiliki sifat qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah dia diambil dari perkataan orang Arab ketika mereka sedang memasak sesuatu pada sebuah tungku, kemudian masakan tadi matang, atau ketika memasak air maka dia mendidih dan panci pun bergetar, tungku pun dia bergetar karena apa yang ada di dalamnya bergejolak. Maka orang Arab mengatakan taqalqalatil qidru, tungku itu dia taqalqal, ya, itu apa? Harakatul ittirab, gerakan yang memantul atau gerakan dari suatu tempat kembali ke tempat itu lagi, ya. Itu namanya memantul. Jika kita melemparkan sesuatu dan sesuatu itu kembali ke tempat semula, maka kita katakan apa? Memantul. Inilah yang dimaksud dengan qalqalah. Namun tidak cukup kita memahaminya dengan arti secara bahasa saja. Kita harus tahu apa maksud ulama tajwid berkaitan dengan penamaan qalqalah ini. Maka mereka mengatakan qalqalah itu adalah mengucapkan huruf-huruf yang sifatnya qalqalah dalam kondisi sukun. Nutqu harfil muqalqal hala sukuniha, ya, mengucapkan huruf yang bersifat qalqalah pada kondisi sukun, maka qalqalah hanya ada pada sukun saja. Ya, dengan gimana kaifiyahnya? Bittaba'udi baina tarafai 'udwin nutqi, ya, dengan menjauhkan dua sisi dari sisi-sisi yang menghasilkan sebuah huruf. Kemarin kita katakan bahwa yang dimaksud dengan makhraj itu adalah apa? Dua sisi, ya. Misalkan kita mengucapkan huruf mim, maka dua sisinya adalah bibir atas dan bibir bawah. Tadi kita huruf qaf, maka dua sisinya adalah pangkal lidah dan langit-langit lunak. Nah, maka cara pengucapan huruf qalqalah adalah dengan menjauhkan kedua sisinya, ya, bittaba'udi baina tarafai 'udwin nutqi. Ba misalkan, kita ucapkan dengan menjauhkan dua sisinya, ab. Maka berbeda dengan huruf-huruf sukun yang lainnya. Jadi cara pengucapan huruf yang sukun itu asalnya dia dengan tasadum baina tarafi 'udwin nutqi, dengan merapatkan dua sisi makhraj. Misalkan af, ya kan? Af, am. Adapun yang berharakat menjauhkan dua sisinya. Fa, ma, ya. Namun beda dengan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ketika sukun dia tidak seperti huruf-huruf sukun yang lainnya. Kalau yang lainnya dengan tasadum baina tarafi 'udwin nutqi, dengan menabrakkan dua sisi. Kalau ba tidak, ab, menjauh dua sisinya, hampir sama dengan huruf yang berharakat. Kentai bedanya apa? Ya, teruskan definisi tadi. Duna an yusahibahu syaibatu harakati thalath, ya, tanpa dibarengi dengan kecondongan atau mengarahnya suara, ya, kepada salah satu dari ketiga harakat, ya. Jadi huruf-huruf yang qalqalah walaupun dia berjauhan dua sisi makhrajnya, namun dia tidak berharakat, ya. Terus kemana arahnya suara? Arahnya suara dia pada tempatnya, berada pada tempatnya, tidak mengarah kepada fathah, ma, ya, dengan melebarkan, dengan membuka kedua rahang, ma, atau aba, tidak juga kepada kasrah, abi, ya, tidak juga kepada dhammah, abu, aku salah, atau aqa, atau aqi, ini semua salah. Jadi suara tadi dia mengarah kemana? Dia tidak kemana-mana, dia berada pada tempatnya, ya, dia memantul pada tempatnya, karena namanya memantul, ya, begitu. Aku,
Aku. Nah, mafhum qalqalah? Apa itu qalqalah, paham ya? Jadi dia bukan dhammah aku, bukan juga fathah aku, bukan juga kasrah aki. Nah, dikatakan bahwa qalqalah itu adalah sebuah kondisi antara huruf yang berharakat dan huruf yang sukun. Dia berada di antara keduanya, tidak berharakat, tidak juga sukun. Nah, aku. Nah, jadi salah kalau kita memfathahkannya. Keseringan kita adalah memfathahkannya aku. Aqlamu ini salah, ya. Aqrabu, salah. Yang benar adalah aku, ya. Nah, iqra bukan iqra atau iqra. Ini juga salah, bukan tapi iqra, ya. Faham insyaallah huruf qaf. Nah, setelahnya huruf kaf. Wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu. Jadi huruf qaf berada di atas, ya. Huruf kaf berada di bawah. Wal kafu asfalu, ya. Jadi makhrajnya hampir sama-sama di pangkal lidah, ya. Bedanya apa? Kalau qaf tadi dia berada di langit-langit yang lunak, adapun kaf dia berada di antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Dia berada di tengah-tengah, ya. Dia lebih ke depan daripada huruf qaf, ya. Naam, dia punya sifat hamas. Kalau tadi qaf sifatnya qalqalah, kalau kaf sifatnya hamas. Nah, mungkin kita juga perlu membahas apa itu hams. Jadi hams secara bahasa apa? Fala tasma'u illa hamsa, kata Allah Subhanahu wa taala. Suara yang samar. Al-khafa, secara bahasa al-khafa, ya. Adapun secara istilah adalah keluarnya huruf tanpa disertai dengan bergetarnya dua pita suara, ya. Jadi pita suara tidak bergetar, kemudian disertai dengan banyaknya udara yang keluar ketika pengucapan huruf-huruf hamas ini. Itu definisi dari hamas. Adamu ihtizazi al-wataraini as-sawtiyaini wa khuruju katsirin li hawa'in nafas. Ini definisi dari sifat hams, ya. Sehingga menyebabkan huruf ini samar. Lawannya sifat hamas adalah jahr. Jahr secara bahasa al-bayan, jelas, ya. Jadi suaranya jelas pada pengucapan huruf-huruf jahr. Adapun pada pengucapan huruf-huruf hamas dia tidak sejelas huruf-huruf jahr. Ya. Dan huruf kaf juga dia punya sifat syiddah. Jadi kalau syiddah itu apa? Rapatnya makhraj. Tadi huruf kaf juga syiddah, makhrajnya rapat, sehingga tidak ada celah bagi udara untuk keluar. Begitu pula huruf kaf. Ini sifat syiddahnya. Rapat makhrajnya. Tidak ada yang bisa keluar, suara maupun udara. Akan tapi dia punya sifat setelah syiddah, yaitu sifat hams. Syiddah baru kemudian keluar hamsnya. Ya. Begitu. Jadi mengalirnya pada huruf kaf ini, hamas adalah mengalirnya banyak dari udara setelah dia tertahan, ya. Kemudian tidak bergetarnya dua pita suara.
ak, ak, ka, ka. Ya, bisa kita bandingkan dengan huruf-huruf yang jahar. Da misalkan ad, aqo. Kita akan mendapatkan bahwa getaran di pita suara dia lebih terasa. Atau bisa juga diperiksa dengan menutup hidung. Kita akan dapati dorongan di sekitar tenggorokan, sekitar pita suara. Ya, kalau kita tutup hidung kita dan memeriksa antara huruf-huruf telinga kita, maksudnya kita telinga kita dan memeriksa perbedaan antara huruf-huruf yang jahar dan huruf-huruf yang hamas, maka kita akan dapati bahwa huruf-huruf jahar dia terjadi getaran yang kuat di daerah pita suara. Adapun hamas dia mungkin terjadi tapi sedikit, sehingga ini menyebabkan pada jelas dan tidaknya suara, yang mana pada sifat jahar dia huruf lebih jelas dibandingkan dengan sifat hamas. Dan huruf-huruf hamas ada berapa? Fahathahu syakhsun sakat. Ada berapa? Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ada 10 huruf ya. Adapun selain dari fahathahu syakhsun sakata maka dia jahar. Nah, ini berkaitan dengan huruf kaf. Jadi dia punya sifat hamas dan sebelumnya punya sifat syiddah. Ya. Jadi syiddah itu apa? Rapatnya dua sisi makhraj. Ketika dua sisi makhraj maka dia sifatnya syiddah. Kecuali beberapa huruf yang punya sebab lain. Ya, jadi ak ini syiddah, ak, baru kemudian kita menghamaskannya, ak, ya, ak, begitu, ya, ak. Nah, kemudian apakah hamas ini hanya ada pada sukun saja, atau juga ada pada huruf yang berharakat? Maka yang lebih rajih insyaallah adalah hamas ada pada keduanya, yaitu pada kondisi sukun dan berharakat. Ka, tatawaffa, ka, ya, syirkikum, ya. Ibnu Jazari berkata pada bait yang lain, wara asyiddatan bikafin wa bita, kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Dan jagalah sifat syiddah pada huruf kaf dan ta pada kalimat syirkikum. Beliau merintahkan kita agar tidak menghilangkan sifat syiddah pada kalimat syirkikum, tetap menjaga sifat syiddah. Yang ini maknanya pada kondisi yang sama sifat hamas juga tetap ada pada kondisi berharakat, ya, syirkikum. Nah, ka, coba semuanya, ka, ki, ak. Nah, ak. Nah, jadi tidak semuanya hamas kemudian syiddahnya hilang. Seperti kita mengucapkan ka, ini juga salah, ka, tapi ka. Jadi kita mensyiddahkan dulu, yaitu kita merapatkan makhrajnya dulu, baru setelah suara keluar, saat itulah keluar sifat hamas. Ka. Nah, adapun yang sukun maka kita rapatkan dulu makhrajnya, ak, baru kemudian kita keluarkan hamasnya, ak. Nah, mafhum insyaallah. Ya, ini huruf kaf yang keluar dari pangkal lidah dan mana? Antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Jadi dia berada di tengah-tengah. Kalau huruf qaf tadi di mana? Langit-langit lunak yang belakang, ya, dia lebih belakang dari huruf kaf. Ak, aqo, ak. Nah, ini dua huruf yang keluar dari pangkal lidah. Kemudian beliau melanjutkan, aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfalu wal wasqu
fajimus shinu ya. Wal wastu, adapun yang dari tengah lidah maksudnya adalah huruf jim, shin dan ya. Ketiga huruf ini makhrajnya sama ya. Semuanya dari tengah lidah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Adapun pada huruf jim maka dia sifatnya syiddah. Ja, rapat makhrajnya. Ja, ya, tidak diberikan celah untuk udara. Ca misalkan, ca ini salah. Ca, tapi yang benar ja, aje, bukan ace ya. Ci salah. Aje, ja, ji, aje. Ya, ingat tidak dikeluarkan udara pada pengucapan huruf ini. Ini yang sering kita salah. Kita mengucapkan aje. Ya, ini tidak benar. Yang benar adalah aje, ja. Ya. Adapun shin dia kebalikannya, dia memiliki sifat hamas, syakhsun ya. Dia hamas, banyak udara yang keluar. Sya, dan dia juga punya sifat tafasyi, yaitu apa? Menyebarnya udara di mulut. Nah, ini huruf yang mudah insyaallah ya. Ya. Dan seringnya kita mencampur huruf jim dengan huruf shin ini. Cha. Ya, ini kurang tepat. Ya, ada pun huruf ya, ai, dia tidak hamas. Ya. Tidak juga syiddah. Ai, ya, ai. Dia memiliki sifat lin pada kondisi sukunnya. Ai, ya, memiliki sifat lin saat kondisi sukun. Ya, contohnya wailu yauma idzi, wailu yauma. Ya, jadi lin itu artinya adalah mudah, lunak ya. Itu dalam istilah tajwid artinya adalah mengeluarkan huruf-huruf atau huruf ya dan waw dalam kondisi sukun yang sebelumnya fathah dengan mudah tanpa takalluf atau tanpa menekan ya. Wailu yauma, tidak dibaca wailu yauma, wailu yauma, ini salah. Jadi dia pengucapannya lunak ya. Wailu yauma pada saat kondisi sukun dan sebelumnya fathah ya. Nah, ini yang keluar dari bagian tengah lidah ya. Huruf apa aja yang keluar dari tengah lidah? Huruf jim, shin dan ya. Ya, ingat tadi sifat-sifatnya tadi agar tidak tertukar-tukar ya. Nah, kita lanjutkan bacaan kita surat Al-Falaq. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, perhatikan huruf qaf di sini tadi sudah kita pelajari. Birabbil falaq. Falaq. Nah, birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi perhatikan cara pengucapan qalqalah huruf surat ini, akhir-akhir ayatnya semua huruf qalqalah, huruf qaf, ba dan dal. Maka cara pengucapannya sudah kita bahas tadi, bahwa dia tidak dengan mendhammahkannya atau memfathahkannya atau mengkasrahkannya, ya, tapi dengan memantulkan suaranya dan membiarkannya pada tempatnya. Artinya dia tidak membentuk harakat-harakat yang tiga, ya, suaranya tidak mengarah kepada harakat yang tiga. Falaq, ya, hasad, waqab, ya, tidak pula ditambahkan hamzah di depannya. Ini juga yang sering kita salah, yaitu kita menambahkan hamzah di depannya. Waqab, ba, ini juga salah. Waqab, ya. Idza hasad, da, ini juga kurang tepat, ya. Jadi tidak juga menambahkan hamzah di akhir-akhir huruf qalqalah ini. Hasad, waqab, ba, waqab, begitu, ya. Nah, silahkan yang ingin membaca, ya. Qul a'udzu, hamzahnya a. Naam. Wa min, wa, jadi huruf waw sudah kita singgung juga kemarin, bahwa dia cara mengeluarkannya adalah dengan memajukan dua bibir, ya, gitu. Wa min, idza hasad, hasad, nah. Wa min, wa, ya. Ada lagi yang ingin membaca, silahkan. Nah, ya, silahkan yang membaca lagi. Naam, ya.
Wa min wa. Ya, ada lagi yang ingin membaca? Nah, ya. ومن شر حاسد إذا حسد. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin membaca? Mia, tuliskan gunnahnya. Mia syarri. Wa min syarrin. Jadi ra-nya juga tipis. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika kasrah ra-nya ditipiskan. Syarri. Nah. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Nah, jadi huruf ra, gimana cara membedakan yang tebal dan yang tipis? Kita katakan bahwa tebal, sifat-sifat yang tebal itu mengaturnya adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Ya. Jadi ketika pangkal lidah naik, otomatis huruf pun tebal. Setelah suara dia mengarah ke langit-langit, huruf pun menjadi tebal. Dan sebaliknya yang tipis, maka menipiskannya adalah dengan merendahkan pangkal lidahnya. Ri, ya. Ri tidak kita naikkan. Kalau kita naikkan maka menjadi tebal juga. Ori, salah. Ori, tapi ri, syarri, ya. Kemudian juga pada huruf ra ini lidah pada sifat yang tebal, pada ra yang tebal, dia lidah menjadi kaku, ya. Karena sifat tebal itu atau karena menaiknya meningginya pangkal lidah dan juga karena makhrajnya huruf ra yang dia di ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit. Maka ketika ujungnya meninggi juga pangkal yang meninggi terjadi di tengah-tengah ini apa? Sebuah cekungan atau disebut dengan taqa'ur. Ya. Sehingga lidah juga menjadi sedikit kaku. Ra. Adapun pada kondisi tipis maka tidak ada cekungan di tengahnya karena pangkal lidahnya turun. Jadi maka lidah juga dia tidak kaku, ya. Jadi kita lemaskan lidah kita saat mengucapkan huruf ra yang tipis. Ri, syarri, min syarri. Nah, ya ada lagi yang baca satu lagi, silakan. Nah,
Silahkan. Baik, ada pertanyaan mungkin? Langsung tipis. Syadri. Jadi sudah kita katakan kemarin bahwa yang memberikan pengaruh terhadap tebal dan tipisnya ra adalah harakatnya, yaitu dia ditipiskan ketika kasrah. Kasrah yang memberikan pengaruh tipis, merubah sifat huruf ra. Begitu pula fathah dan dhammah yang merubah sifat tipisnya ra kepada tebal. Ya, adapun tasydid maka dia sama sekali tidak merubah hukum, tidak menyebabkan tebal atau tipisnya ra. Tasydid dia mengikuti harakat yang ada pada tasydid tersebut. Ya, syadri di sini harakatnya kasrah, maka tasydidnya dia mengikuti harakatnya. Maksudnya dia tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Yang memberikan pengaruh kepada huruf ra adalah harakat, bukan tasydid. Nah, jadi syarri ya, ada sebagian juga yang mengatakan bahwa di sini ada dua ra. Yang pertama sukun syar, baru kemudian kasrah ri, ya, jadi ditebalkan dulu baru kemudian ditipiskan. Namun ini adalah pendapat yang salah, ya. Jumhur ulama ahli tajwid tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi yang benar adalah ditipiskan syadri, semuanya ditipiskan, baik huruf ra yang sukun pertama syadri, begitu pula kasrahnya syadri. Nah, kalau ada sin kecil kemudian ada ra tasydid. Tadi shin gitu, tadi syarri, kalau misalkan sarri begitu. Tadi kaidahnya sudah kita sebutkan bahwa yang merubah atau menyebabkan tebal atau tipisnya huruf ra itu adalah harakat, ya, harakat. Kita lihat huruf sebelumnya. Kalau memang sebelumnya kasrah kemudian ra-nya sukun, maka ini yang merubah, yang menjadikan huruf ra tipis. Kita waqaf misalkan sir, ya, musir misalkan, maka di sini tipis karena sinnya kasrah. Adapun kalau kita tidak mensukunkannya, musirru misalkan, wa asirru qaulakum misalkan, tetap tebal. Intinya sudah kita sampaikan kaidahnya bahwa yang menebalkan atau menipiskan huruf ra itu harakatnya, harakat ra-nya. Adapun ketika ra-nya sukun maka harakat sebelumnya, ya, ini kaidahnya. Adapun huruf-huruf dan juga tasydid maka itu tidak menyebabkan tebal atau tipisnya ra. Jadi sekali lagi yang menyebabkan tebal dan tipisnya ra adalah harakat huruf ra itu, atau ketika dia sukun maka harakat sebelumnya, ya. Pertanyaan lagi? Nah, silakan. Ia bertasydid menjadi syiddah, maksudnya menjadi sifatnya syiddah. Sifatnya tidak. Jadi kalau yang dimaksud dengan syiddah adalah tasydid, iya, karena tasydid itu adalah double huruf, ya, yang tadinya satu huruf, ya, ia menjadi dua huruf, ayya misalkan, atau ayyuha, tadinya satu huruf saja, yu'minun, ketika kemasukan tasydid maka menjadi dua huruf, ayyuha. Ini makna dari tasydid, yaitu apa? Menjadikan yang satu huruf dua huruf, yang pertama sukun kemudian yang kedua harakat. Adapun kalau kita katakan bahwa sifatnya menjadi syiddah, yaitu menjadi seperti huruf jim, menjadi seperti huruf-huruf syiddah yang lainnya, maka tidak, ya, tetap harus dijaga sifat linnya,
Ya ayyuha, ya. Walaupun kita menekan, di sana ada yang dinamakan dengan nabr oleh ahli tajwid. An-nabr yaitu apa? Menekan sedikit lebih keras dibandingkan dengan huruf-huruf yang di sekitarnya. Ya, jadi an-nabr itu adalah ad-daghat, yaitu menekan sebuah huruf sehingga dia menjadi lebih jelas, lebih keras dibandingkan huruf-huruf yang ada di sekitarnya. Dan an-nabr ini ada pada 5 kondisi, di antaranya saat ya dan waw bertasydid, ya. Ya ayyuhalladzina, gitu. Maka kita menekan sedikit tapi harus juga menjaga sifat linnya. Ya ayyuha, tidak dibaca ya ayyuha, tidak, tapi ya ayyuha. Naam. Bedanya tasydid dengan gunnah. Beda. Tasydid itu adalah bentuknya apa? Gigi 3 itu. Gunnah dia berada pada huruf nun dan mim. Sifat pada huruf nun dan mim. Membedakan ya yang mudgham dan ya yang bertasydid. Ya yang idgham dan ya yang bertasydid. Ya yang idgham maka ada nunnya sebelumnya. Miwal, ya may ya'mal, sebelumnya ada nunnya. Maka nunnya diidgham kepada ya. Walaupun akhirnya dia juga menjadi bertasydid. Nah, namun yang mudgham dia hukumnya ada gunnahnya, idgham bi gunnah. Allahu a'lam. Nah. Ya, ketika berjejar 2 sukun, ya. Kita waqaf pada sebuah huruf yang otomatis dia huruf tersebut disukunkan, kemudian sebelumnya juga huruf yang sukun. Kal muhl, ya, al-ihn, sya'n. Caranya adalah dengan menyempurnakan keduanya, tidak mengqalqalahkannya. Sya'n bukan sya'an, muhl bukan muhl. Wa takunul jibalu kal'ihn, bukan kal'ihn, ihn, tapi ihn, begitu. Tetap keduanya harus sempurna. Nah, fadhal. Dengan apa? Iya, sama-sama naik. Walaupun di kasrah, hanya saja pada saat kondisi kasrah dia berada pada martabat yang terendah dari martabat tafkhim. Jadi tebal, tafkhim itu ada maratibnya, dan martaba yang paling rendah adalah pada kondisi kasrah. Yang paling tebal adalah pada kondisi fathah, yang setelahnya alif. Dhalin, ini kondisi paling tebal. Apabila di kasrah maka dia kondisi paling tipis, paling rendah. Baik, insyaallah kita ulangi lagi. Tidak ada kecuali ketika bertasydid. Falaq. Ketika bertasydid al-haq. Ketika bertasydid. Nah. Kita ulangi sekali lagi surat Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب.
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nah, kita telah mempelajari beberapa makharijul huruf yang mana untuk membenarkan huruf-huruf kita, huruf-huruf yang kita ucapkan adalah harus dengan mengulang-ulang dan melatih mulut kita, dan juga sangat dibutuhkan guru yang kita bertalaqi kepadanya, kita melihat langsung kepada posisi mulutnya saat mengucapkan huruf, kita juga mendengar langsung posisi atau sifat-sifat dari huruf-huruf tersebut. Jadi tidak ada cara lain untuk mempelajari huruf-huruf ini ketika kita ingin membenarkan sifat-sifatnya, makhrajnya, kecuali dengan bermusyafahah, yaitu bertemu langsung kepada guru dan mendengar langsung, melihat langsung. Itu pula yang paling berfaedah juga adalah kita banyak mendengar dari para kibar, sehingga lahjah kita, ya, logat kita dalam membaca Al-Quran tidak lagi dengan logat bahasa kita, tetapi kita membaca dengan lisanin Arabi mubin, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala lebih atau semakin memberikan ganjaran yang lebih besar ketika bacaan kita semakin benar, semakin sesuai dengan saat diturunkannya Al-Quran tersebut. Dan kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan menjadikan kita semua ahlul Quran, yang mereka adalah ahlullahi wa khassatuh, dan menjadikan kita orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.